tapi laktosanya kurang. Nah, jadi untuk mengakalinya protein itu harus dipecah duluan. Itu oleh kefir. Jadi kalau dikefirkan, walaupun kefir cuma 12 jam atau 24 jam lah, itu tuh tidak terlalu asam. Tapi protein itu sudah pecah, sehingga si usus bayi itu mampu untuk mencerna. Tapi protein hidrat arangnya masih kurang, ya. Nah, kalau hidrat arang kurang itu bisa diakali, bisa pakai gula. Gula itu hidrat arang, fruktosa dan glukosa itu gula. Atau kalau bayinya sudah lewat 6 bulan, dikasih pisang yang dihaluskan, udah. Nah, jadi kalau susu sapi sudah dikasih pisang yang dihaluskan, kemudian dikefirkan minimum 12 jam lah ya, itu kualitasnya sudah lebih bagus dari susu formula. Jadi susu formula ditambah macam-macam itu sebetulnya itu adalah susu aking, sudah rusak. Nah, saya gambarkan begini ya. Kekuatan terbesar dari susu itu sebetulnya letaknya itu pertama di enzimnya. Di susu itu yang sudah diketahui kurang lebih ada 20 macam enzim, tapi yang sudah teridentifikasi jelas itu ada antara 6 atau 8 enzim. Yang enzim itu sebetulnya itu adalah protein yang berfungsi untuk mempercepat proses metabolisme pertukaran zat, pemecahan zat-zat menjadi komponennya. Nah, tubuh manusia itu membutuhkan protein terutama untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Sel yang rusak itu diperbaiki terutama oleh protein, sedikit oleh lemak, sedikit oleh hidrat arang. Kunci utamanya di protein. Nah, protein itu disebut juga polipeptida. Jadi gimana? Jadi protein itu dengan polipeptida. Ini adalah rangkaian yang kompleks sekali ya, yang kompleks dari peptida. Peptida itu adalah asam amino. Ini protein itu kurang lebih terdiri atas 20 sampai 25 macam asam amino. Delapan diantaranya asam amino esensial. Disebut asam amino esensial itu karena badan tidak bisa membuat asam amino itu. Kalau asam amino yang lain itu bisa dibikin oleh badan dari bahan-bahan makanan biasa yang masuk, dia di sintesa. Nah, asam amino esensial ini mau tidak mau datang itu dari makanan kita. Tapi kita harus diingat bahwa kalau yang kita makan sesuatu itu bukan makan asam amino, bukan. Kita makan protein, polipeptida yang strukturnya rumit.
berat molekul protein yang paling ringan itu 5.000. Yang berat itu bisa di atas 1 juta. Jadi kompleks sekali ini tuh. Ya, jadi dalam satu molekul lah ya, kalau disebut molekul, biomolekul protein itu 20 atau 25 macam asam amino, tapi setiap asam amino itu ada yang 10, ada yang 5, ada yang macam-macam jumlahnya itu ya. Jadi berat sekali. Sehingga kalau misalnya kita ambil kolostrum itu proteinnya itu bisa sampai 12%. Tinggi sekali proteinnya. Karena tingginya kalau direbus lalu jadi seperti tahu atau seperti telur rebus padat, ya, itu begitu. Nah, makanya kalau ada yang memberikan petunjuk kolostrum disimpan di bawah lidah, itu ya, ada kan baca nggak? Ada yang dalam petunjuk untuk bisa diserap tubuh, itu mustahil. Karena yang bisa diserap oleh pori-pori bawah lidah itu hanya molekul-molekul ukuran kecil. Protein mah nggak bisa, ukurannya terlalu besar bisa diserap, itu begitu. Jadi dia bahkan kalaupun kita makan protein, di dalam pencernaan kita protein itu tidak dipecah menjadi asam amino, si protein itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Masuk protein, terbuang lagi sebagai protein. Makanya orang yang makan protein cukup tapi tetap gejalanya gejala kelaparan adalah karena enzim-enzimnya tidak mampu memecah, atau dia kemampuan badan menghasilkan enzim tidak ada, ya. Enzimnya tidak dibantu dipecah oleh kefir, itu dipecah sehingga nanti bisa terserah. Enggak. Ini sudah absen. Jadi ibaratnya begini, misalnya badan itu yang ramai sekarang itu kan diabetes, ya. Diabetes itu perlu insulin. Insulin itu 2 rantai polipeptida, yang satu 21 asam amino, yang satu 30 asam amino. 51 gugus asam amino hanya dalam satu sel insulin, ya. Nah, ketika badan kita mau membuat insulin, dia kan perlu bahan baku. Ambil bahan baku dari asam amino yang sudah diserap oleh badan.